Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dian di pembelajaran IPA untuk kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi sistem gerak pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menjelaskan kepada kita bahwa hewan memiliki kemampuan untuk bergerak bebas. Sama halnya dengan manusia, sistem gerak hewan juga didukung oleh rangka, sendi, dan otot. Namun, setiap hewan juga memiliki gerakan yang berbeda. Mengapa demikian? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak hewan. Pertama adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh hewan juga mempengaruhi gerak hewan itu sendiri. Jika hewan memiliki bentuk tubuh seperti torpedo, maka dia akan bergerak di dalam air. Jika hewan memiliki sayap, maka dia akan memiliki kemampuan bergerak terbang. Jika dia memiliki otot dan tulang yang kuat, maka dia akan mampu bergerak dengan cepat di darat. Yang kedua, berat tubuh. Berat tubuh erat kaitannya dengan tingkat kelembaban atau kemalasan suatu hewan. Semakin berat hewan, maka akan semakin lambat geraknya. Ketiga, bentuk kaki. Bentuk kaki juga mempengaruhi kecepatan gerak hewan. Semakin ramping bentuk kaki, maka gerakan hewan akan semakin cepat. Keempat, habitat. Habitat adalah tempat tinggal hewan. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya, hewan akan dilengkapi oleh alat-alat gerak yang akan mendukung gerakannya di habitat tersebut. Sistem gerak hewan berdasarkan habitat. Pertama, gerak hewan di dalam air. Hewan yang hidup di dalam air akan memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau badannya agak meruncing. Kedua, gerak hewan di udara. Hewan yang bergerak di udara harus dilengkapi dengan sayap. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat harus dilengkapi dengan otot dan tulang yang kuat. Pertama, gerak hewan di air. Gerakan hewan di air juga dipengaruhi oleh karakteristik air itu sendiri, di mana karakternya adalah pertama, kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara. Yang kedua, gaya angkat air lebih besar daripada gaya angkat udara. Yang ketiga, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis hewan yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, hewan yang hidup di dalam air mampu melayang. Ciri-ciri hewan yang hidup di air. Pertama, bentuk tubuh torpedo. Bentuk tubuh seperti ini berguna untuk bergerak melawan arus. Yang kedua, memiliki sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk membantu mempercepat gerakan hewan air. Yang ketiga, memiliki sirip tambahan. Sirip tambahan berguna untuk mengatasi gerakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, memiliki gelembung renang. Berfungsi untuk mengeluarkan gas dan mengatur posisi tubuh secara vertikal. Yang kelima, memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel. 2. Gerakan hewan di udara. Syarat gerak hewan di udara adalah memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengepakkan sayap. Oleh sebab itu, hewan yang hidup di udara harus dilengkapi oleh sayap. Sayap memiliki susunan rangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Sayap inilah yang diadaptasi oleh sayap pesawat terbang. Secara prinsip,
Cara kerja sayap adalah: pertama, udara mengalir di atas sayap lebih besar dari udara yang mengalir di bawah sayap. Yang kedua, saat sayap dikepakkan, udara mengalir ke bawah dan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung terangkat ke atas. Ketiga, gerak hewan di darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia atau kelembaman atau kemalasan hewan serta menyimpan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, gambar ini adalah gambar hewan yang hidup di darat. Namun terlihat perbedaan dari kecepatan geraknya. Yang pertama, itu adalah gajah. Gajah, seperti kita tahu, memiliki bentuk tubuh yang besar dan berat yang lebih besar, sehingga menyebabkan inersia yang besar juga. Akibatnya apa? Akibatnya gerak gajah menjadi lambat. Contoh kedua adalah kijang. Seperti kita tahu, kijang memiliki bentuk kaki yang ramping, sehingga elastisitas tubuhnya juga tinggi, menyebabkan cepat berlari dan melompat. Mengapa kijang dapat cepat berlari dan melompat? Karena dia mampu melawan arah udara karena gaya gesekannya yang kecil. Demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem gerak hewan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.